hot hot. Kering. Ini cuaca memang serba tidak menentu. Malam aja aku jalan, tiba-tiba hujan. Yes, waktu dijemput tahu hujan. Cuaca lagi betul-betul nggak bersahabat. Nah, terkait dengan cuaca ini, beberapa daerah itu termasuk yang cuacanya tidak terlalu stabil. Ya, kayak lu utara, nggak selalu stabil, maksudnya apa ya? Di musim yang harusnya kemarau dia hujan. Kan sering disebut utara itu kemaraunya kemarau basah karena banyak hujan. Makanya kemudian beberapa tempat itu rawan terjadi bencana. Apa tuh? Angin. Jadi memang harus waspada selalu. Kalau daerah pegunungannya, terutama Kecamatan Rongkong, itu adalah daerah yang pergerakan lahannya sangat tinggi. Pergerakan tanahnya sangat tinggi. Nah, apalagi sejak di aspal itu kan intensitas jumlah ya dan jumlah kendaraan yang pergi dan pulang gitu ya. Nah, itu kan semakin tinggi. Nah, itu tentu saja menyebabkan terjadinya vibrasi yang sifatnya terus-menerus. Jadi ada pergerakan yang sifatnya terus-menerus, dan itu berpotensi juga untuk menyebabkan pergerakan tanahnya menjadi lebih tinggi intensitasnya gitu ya. Kan secara alami pergerakan tanah itu kan memang bergerak gitu ya, berapa sentimeter gitu dalam kurun waktu tertentu. Nah, tapi kalau dia dapat stimulan ya, seperti itu tadi jalan atau kendaraan yang intensitasnya lebih banyak dan sering, nah itu juga berpengaruh pada pergerakan tanah. Ditambah lagi kalau curah hujannya tinggi dan ekstrim gitu, di atas rata-rata maksudnya ya. Nah, itu harus juga diwaspadai. Ya. Oleh karena itu beberapa waktu yang lalu, bahkan lebih 1 dekade deh ya, hampir 2 dekade bahkan. Nah, salah satu wilayah yang diusulkan untuk relokasi di Kecamatan Rongkong itu adalah Minanga. Nah, Minanga ini memang satu desa yang berada di pegunungan, salah satu. Sebenarnya di Rongkong itu yang rawan juga itu selain Minanga itu Komba ya, itu Komba banyak sekali retakan tanah ya di daerah pemukiman. Kemudian yang sedikit juga agak rawan itu Pengkendekan. Nah, itu posisinya lebih tinggi ya, gunungan. Nah, cuma memang karena di Pengkendekan itu jumlah kendaraan dan intensitasnya tidak lebih tinggi dibandingkan daerah Komba. Nah, itu kemudian kita usul waktu itu untuk untuk relokasi warganya. Pemda, saya di periode pertama itu mengusul untuk pinjam pakai lahan, pembebasan kawasan ya, kawasan ada yang datar itu terencana mau relokasi ke situ, tapi belum disetujui waktu itu. Ini kita coba lagi cari tempat lain yang peluangnya lebih besar untuk disetujui. Tapi yang paling sulit ternyata adalah mengedukasi warga supaya mau berpindah dari tempat itu. Memang nggak mudah gitu ya, makanya beberapa kali itu terjadi longsoran gitu ya. Nah, kalau terutama akses menuju ya, akses atau jalan menuju ke desa Minanga. Di periode saya saja itu ada berapa kali terjadi longsoran. Nah, untungnya ya dengan koordinasi yang cepat kita gunakan alat berat dan warganya memang tangguh ya. Itu juga membantu dengan gotong royong waktu itu.
Jadi karena waktu itu memang di beberapa tempat ada alat berat kami standby kan, satu di Rongkong, satu di Seko, dan satu di Rampi. Ya, jadi itu di standby kan. Kemudian kalau di Rongkong karena jalannya itu ruas provinsi, ada juga alat Pemprov yang sewaktu-waktu juga bisa kita mintai tolong. Jadi waktu itu menggunakan dana BTT dari Pemda untuk BBM ya, untuk BBM ya. Ya, alhamdulillah cepat tertangani.